gitu ya. Oke, yang pertama kita mau buat ininya dulu nih. Ini kan kalau kalau kita lihat dari samping gini kan kayak letter L ya. Yang atas, yang bawah. Kalau kamu mau pisah bebas, kontrolnya juga lebih gampang gitu ya. Ini kita kelupaan nih kalau kita tambahin dari sini jadinya harus di UV ulang supaya enggak ini saya buat aja pakai kayu juga gitu ya. Jadi yang pertama kita mau buat ini udah pasti apa namanya lantainya saya terusin aja ya nih sampai ke dalam gitu ntar kita bikin dindingnya dari kayu juga terus pintunya dari kayu juga kurang lebih lah gitu. Pada dasarnya tekniknya sama saja gitu ya. Oke, ini simple aja. Kita pakai cube gitu ya. Ini ininya defaultnya otomatis sama aja gitu. Terus ini kita angkat aja ke sini. Oke. Ini udah pasti kita pipihin. Tingginya saya nggak tahu berapa. Saya set aja ke satu juga nggak mungkin kalau satu ya. Jadi ini mungkin dua atau tiga. Saya set aja tiga. Tuh, gitu ya. Ini saya taruh begini aja. Kalau nggak pas juga nggak apa-apa. Nanti juga kita perlu perlu lewatin gitu kan. Terus habis itu supaya dia lantainya nggak terlalu rata gitu. Ini saya apa namanya saya kasih widthnya. Sorry. Ini uh, widthnya saya tambah dulu kurang lebih aja. Ya. Ini kayaknya kelamaan kalau kita gitu. Ini saya ini sartat saja. Ini kalau kita sini, oke ya, tuh kayaknya cukup lah ya. Dan ini yang sebelah sini ya, ini saya pepetin ke sini. Oke, yang sebelah kanannya juga gitu. Saya set sampai akhir tapi enggak sampai. Oke, gitu ya. Tuh. Selanjutnya bagian yang ini saya gitu ya. Tuh. Nah ini nanti yang bagian depan kita keluarin. Kalau kita lihat kan tuh kayak ada lewat sedikit gitu ya. Tuh. Sorry. Ini kan agak ini. Ini ntar agak lewat sedikit gitu. Ini kita batasin aja. Kita mau pakai yang fleksibel, kayak insert edge loop gitu. Taruh aja di sini gitu ya. Terus kurang lebih lah. Ini tangganya kurang lebih segini. Kita tambahin lagi di sini. Gitu ya. Nah, habis itu saya mau bagi tengahnya aja. Ini kurang lebih gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Terus kalau kita lihat di sini, ini kan tangganya ada ketebalan juga ya. Nanti itu kita buat terpisah aja. Terus kita perlu extrude di sini supaya kayak ada list ke depan sedikit, kita extrude terus kayak nambahin. Nah, gitu ya. Tuh. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini saya mau geser sedikit supaya kelihatan seperti kayak ada potongan. Kalau ada jeda-jedanya, silakan. Kurang lebih gitu ya. Oke. Ini wireframe on set-nya saya nyalain. Terus di sini uh, bagian belakangnya kan nggak render, jadi sekedar trik aja. Saya mau pakai plan gitu ya. Ini nggak tahu berapa ya. Ini kegede, biarin aja dulu. Kita buat naikin. Ini kan gede banget gitu ya. Ini kalau kita kira-kira kan tadi entah berapa ya. Ini saya kasih berapa ya? 3 deh. Gitu ya. Terus ini kita kecilin aja ke 50 gitu. Terus
Habis ini kita diriin aja. Ini rotate-nya kalau kamu bingung rotate, lihat arahnya aja nih. Yang warna merah ini. Kita modelin kalau ke samping, yang biru ke sini. Yang merah itu X, Y, Z, RGB, RZZ gitu aja. Ya. Jadi di sini saya set ke 90, setnya 90 derajat. Terus ini saya taruh di sini. Oke, kurang lebih ya. Dah. Terus ini tingginya 30 mungkin enggak juga ya. Oh, ya, ini height-nya saya kasih 2. Nah, kurang lebih gitu. Tuh, kelihatan? Ya, terus tingginya saya nggak tahu berapa, tes-tes aja. Ini kurang lebih 40 ya. Oke, kurang lebih 40. Terus lebarnya, width-nya saya nggak tahu berapa, let's say 80, kurang juga, 120. Mungkin 120, 120. Gitu ya, ntar kita adjust sedikit gitu ya. Oke, dan ini langsung aja gitu ya. Ini saya masukin ke dalam sedikit. Oke, habis itu kita mau split berdasarkan kebutuhan gitu ya. Ini supaya ininya balik ke 0 lagi karena kita udah putar, supaya nanti kalau kita rotate axisnya normal lagi. Saya mau reset transformation, ini kan translate transform, ini langsung aja. Nah, itu ya, langsung 0 semua. Dah, kalau ini sudah, saya perlu list dong ketebalan supaya laci-lacinya bisa, gitu ya. Ini yang paling gampang, ya udah insert edge loop aja. Ini kita tambahin, sorry, kurang lebih, gitu ya. Tuh, dikira-kira aja. Ini kalau udah, ini juga kurang lebih ketebalannya berapa, gitu ya. Nggak harus presisi, kita kejar proporsi aja. Nah, itu udah. Nah, sekarang ini biar supaya di tengah sih sebetulnya, ya. Nah, ini supaya di tengah kita mau pakai bevel aja. Nah, itu kan gede banget. Ini nggak tahu berapa, 0,2, 0,1, 0,1 lah, kelihatan tuh ya. Oke, tuh. Dan kalau udah, yang paling gampang kita select sini, ini katakanlah lacinya gitu. Ntar sih nembus temboknya, temboknya juga nanti kita bolongin aja. Tuh, kurang lebih lah, kurang lebih gini ya. Nah, gitu, saya tampilin lagi. Habis itu, saya perlu apa namanya, ini nih, buat tangganya. Jadi pegangan tangga, bukan pegangan. Nih ya, tuh. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kita extrude aja dulu. Tuh, keluar kurang lebih lah. Tuh, gitu ya. Tuh. Dan nah, ini mau cara yang simple ya tinggal ditarik-tarik aja gitu ya. Tapi kalau mau yang lebih rapi, nggak rapi juga nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa pakai deform lattice gitu ya. Nih, deform lattice kurang lebih kayak gitu ya. Ini nanti tinggal create, tuh ada lattice-nya. Ini lattice-nya tinggal di miring-miringin aja. Ini 5-nya dikurangin jadi 2 supaya tengahnya hilang. Kalau tengahnya masih banyak itunya ya sama aja bohong gitu ya. Jadi mesti ini satu-satu. Ini ke kanan lattice point, yang bagian atas ini kita drag aja ke belakang. Nanti rapi pasti. Tuh, gitu ya. Tuh. Dan kurang lebih lah. Kalau udah, ini kan udah ya. Klik kanan, object mode, terus supaya lattice-nya hilang terus bentuknya nggak berubah ya, delete history nih ya, edit, delete by type, history. Maksudnya history itu ini nih, input node yang buat kita kerja itu, history. Dah, objeknya yang diselect jangan lupa, bukan lattice-nya, history. Dah, hilang tuh, gitu ya. Tuh. Dan kalau ini sudah,
Oh, gitu ya. Kalau ini sudah, kita buat anak-anakan